Berikutnya, ini kaitannya dengan instrumen UKIN. UKIN itu instrumennya ada 19 item. RPP-nya 19 item, PP-nya juga 19 item. Nah, dari 19 item itu, ini dijabarkan pada tujuan indikator ada 8. Ya, tujuan indikatornya ada 8. Ini. Nah, kalau Bapak Ibu yang menerapkan kurikulum merdeka, tidak masalah. Kurikulum merdeka itu di sini KIKD itu namanya RPP-nya itu namanya bukan RPP kalau di kurikulum merdeka namanya modul. Kemudian KIKD ini namanya CP dengan kurikulum merdeka. Istilahnya saja yang berbeda. Tetap nanti ada penjabaran CP ke indikator. Penilai atau Bapak Ibu yang menilai itu sudah paham bahwa KIKD itu artinya adalah apa, CP itu adalah KIKD, sehingga ada penjabaran ke sini, itu tidak masalah. Untuk yang lain-lain Bapak Ibu ini bisa silahkan mengunduh di lamannya UKM BPG terkait dengan instrumen atau terkait dengan matrik penilaian yang ada di penilaian UKIN ini. Jadi yang lain-lain silahkan nanti dipelajari dari sana, banyak komponen yang diukur. Mungkin ini yang penting saya sampaikan kepada para mahasiswa. Saudara mahasiswa kalau ingin menampilkan RPP atau pembelajaran yang baik, ya, membuat pembelajaran yang baik, saudara bisa membuat semacam peta konsep ya kepada mahasiswa, buatkan peta konsep misalnya gini. Kita konsep ya, misalnya saudara mengajar anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari materi ini ya, wudhu dan syarat sahnya wudhu, bagaimana wudhu itu dilakukan. Nah, ini kemarin sudah kita lakukan. Setelah kita sudah tahu terkait bagaimana wudhu, hari ini anak-anak kita akan mempelajari kelanjutannya wudhu, yaitu sholat. Sholat itu memerlukan keabsahannya sholat itu dari wudhunya harus benar dulu. Hari ini anak-anak diharapkan bisa melakukan praktek sholat yang baik. Ini anak-anak misalnya gitu. Hari ini kita akan belajar. Ini Bapak Ibu nanti para mahasiswa kemampuan menjabarkan untuk materi secara benar ini sudah tercover, jadi tercover. Pengembangan materi yang logis tercover karena peta konsepnya kan menggambarkan urutan yang logis. Pengembangan materi yang terpadu tercover, bisa menghubungkan komponen satu komponen yang lain. Penyajian ini kalau aset kita nanti aja ini yang ini kita nambahkan. Terus kemudian pengaitan materi dengan kehidupan yang nyata ada tercover. Nah, ini mudahnya nanti kalau kita misalnya pengen membuat peta konsep. Di akhir bisa ditampilkan lagi nanti di bagian kesimpulan, nanti kita bisa menampilkan lagi peta konsep ini dalam pembelajaran. Anak-anak kita tadi sudah belajar ini ya. Ini sudah belajar ini. Apa toh ini tadi? Sholat yang baik seperti apa, sholat jenisnya apa, gerakannya kayak apa, dan seterusnya itu. Terus kemudian tolong dipelajari ini ya, supaya kita besok akan mempelajari ini dua komponen ini. Tapi tolong ini dipelajari dulu. Nah itu di akhir. Kena semua. Ini hal yang mudah dilakukan kalau Bapak Ibu merancang satu pembelajaran. Nah kemudian penilaian awal, walaupun satu soal apa tetap diperlukan. Ada ini mungkin angket proses pembelajaran, yang ini soal juga angket terkait dengan sikap dan keterampilan, itu penilaian. Nah tolong nanti kalau membuat RPP sekaligus Bapak Ibu mencocokkan dengan rubrik ini. Pandang rubrik ini yang ke kanan sana. Jadi Bapak Ibu upayakan nanti RPP dan PP itu skornya tinggi. Ya, kalau portofolio itu sekedar ada, yang penting ada, asalkan ini sudah tinggi, RPP dan PP sudah tinggi, aman. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu fokus di portofolio, ini RPP-nya dibiarkan, maka nanti alamat untuk tidak bisa maksimal, bisa jadi tidak lulus. Ya. Jadi kita seperti contohnya ini, rumusan tujuan belajar muat aspek ABC atau ABCD runtut, ya.
kondisi yang diberikan itu berikan pengalaman baca yang sesuai. Berarti ini nilainya nanti 6, 7, 8. Bisa 7, bisa 8. Ya, mungkin bisa 6 juga. Nah, ini misalnya. Nah, kalau pengen nambahi supaya lebih maksimal lagi, memberikan pengalaman pembelajaran yang sesuai dan bervariasi. Ya, nambahi variasi. Nah, nambahi variasi kondisinya, artinya pembelajarannya dikondisikan kayak apa? Mungkin dengan problem, mungkin dengan penugasan, mungkin dengan diskusi kelompok, berarti bervariasi. Maka skornya 9 atau 10. Nah, ini upayakan dibidik kalau bisa yang 9, 10 atau minimal 7, 8 lah, supaya nanti lebih aman skornya. Oke, itu contoh-contoh ini. Kalau misalnya Bapak Ibu ini ada menggunakan sumber memanfaatkan penelitian, nanti kalau Bapak Ibu menguraikan materi terkait dengan sholat, ini terus berdasarkan hasil penelitian, itu menurut siapa? Misalnya Agus 2020 ya, sholat itu adalah bla bla bla. Ini artinya apa? Sudah ada penelitian yang dirujuk. Itu aja, cukup sederhana begitu ya. Itu kalau RPP. Kalau praktek pembelajaran juga ada 19 item. Dan ini item-item yang awal ini yang banyak, mulai memesona, berwibawa, tegas. Ini sebenarnya kata kuncinya ketika melakukan pembelajaran, Bapak Ibu tampilkan semangat. Ya, tampilkan semangat. Ya, kondisi yang semangat, antusias itu tampilkan itu. Kalau itu tampilannya sudah begitu, maka Bapak Ibu nanti akan dinilai oleh penilai itu, oh ini bagus, cocok guru profesional. Kalau tampilannya lemah lembut dengan seperti Janoko, kayak gitu, nah ini nanti jadi diragukan. Makanya harus semangat kalau ajarkan ya, itu yang penting. Bapak Ibu harus menampilkan penuh panggilan jiwa. Siapa tahu ini? Ya, ini penampilannya sigap, antusias. Kalau sudah sigap, antusias, bugar, ramah, udah ini akan maksimal nanti penilaian ini. Kata kuncinya itu kalau dalam praktek pembelajaran. Nah, kalau di dalam pelaksanaan ini pendahuluan, memotivasi, asesori tadi itu yang saya buatkan peta tadi tampilkan di situ, sudah nanti akan enak nanti Bapak Ibu ceritanya. Nah, akan enak nanti berceritanya. Jadi peta konsep itu bisa mengcover banyak langkah. Masuk di proses pembelajaran juga begitu. Di akhir ini, inilah yang saya sebut tadi itu, di akhir. Kalau akhir ini peta konsep tampilkan lagi, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan anak-anak, kita tadi sudah belajar apa ya? Ini ya kita tadi ya. Dan besok anak-anak mempelajari ini. Ya. Tadi kita sudah belajar tentang sholat apa tadi sholat tadi itu, kenapa sholat ada wudhu dulu dan seterusnya itu. Nah itu sebenarnya kesimpulan ini. Kemudian melakukan evaluasi itu boleh juga dengan tes ya. Kemudian refleksi itu anak-anak kita tadi sudah belajar ini sholat yang sah itu gimana? Nah itu refleksi proses. Memberikan tugas ini berikutnya lagi supaya besoknya bisa melakukan belajar secara baik. Kena dengan hanya menampilkan meta konsep itu. Ya. Nah, pada bagian awal tolong Bapak Ibu menunjukkan kartu peserta. Ini saya, ya. Ini saya mahasiswa PPG 2022 yang akan mempraktekkan pembelajaran pada hari ini dan seterusnya itu ya. Hari apa gitu. Ingat, yang dipraktekkan oleh Bapak Ibu itu adalah jam pembelajaran, tapi diedit menjadi 30-40 menit. Karena nanti pelaksananya rencananya tanggal 12-13 Januari. Ya, Bapak Ibu mau milih tanggal 12, nah silahkan, 13 silahkan. Bahkan tanggal 12 itu saya pengen praktek 2 kali. Di 2 kelas yang berbeda. Jadi gitu. Jam 1-2 saya praktek di kelas A, jam 3-4 saya kelas B, saya videokan semua, saya pilih yang terbaik yang mana, diedit. Tapi tolong kalau sudah dipilih di kelas A, jangan dicampur dengan kelas B, nanti bagian pendahuluan di A, intinya di B, penutupannya di C, kacau nanti. Ya.
pilih salah satu yang terbaik, ambil yang terbaik. Kalau pengen di kelas A, utuh di kelas A. Artinya 2 JP diedit menjadi ini ya di kelas A semua. Kelas B di kelas B semua. Pengen praktek berkali-kali, pilih yang terbaik, silahkan. Itu Bapak